Dimulai ya. Shalom semuanya. Shalom. Kita mulai merenungkan firman Tuhan. Untuk masing-masing kita akan memuji Tuhan, biar hadirat Allah semua, dan biar kita berbicara melalui Roh Kudus. Mari. Haleluya. Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa besar kasih-Mu ya Bapa yang kami tinggikan, agungkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Pada malam hari ini melalui online bersama hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu yang kita renungkan pada hari Minggu kemarin, supaya Roh Kudus memberikan pengertian hikmat setiap firman yang kami baca. Di Pemalang. Terpujilah Bapa di surga, kami serahkan ibadah merenungkan firman-Mu malam hari ini setiap jemaat-Mu. Kami percaya Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kita, berbicara menelaah firman hikmat pengertian firman Tuhan. Roh Kudus sendiri yang akan memimpin kita dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang akan mengganggu, mengusik aktivitas kegiatan kami untuk merenungkan firman malam hari. Kita patahkan, hancurkan, kami tangkis keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya nama-Mu yang luar biasa, nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang tinggi, yang kelulukan. Kami percaya hanya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus hadir di tengah jemaat-Mu malam hari. Kami ucap syukur, kami sambut firman-Mu malam hari ini, dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Monggo silakan yang bawa firman. Shalom. Oh. Ya, saya menggantikan Ibu Efraim, karena Ibu Efraim ada tamu, jadi tidak bisa mengikuti KKA pada malam hari ini. Minggu kemarin saya mengingatkan yang berkhotbah adalah Bapak Yogi. Untuk mengingatkan ya saudara ya, mengingatkan khotbah khotbah pada hari Minggu itu mengenai raja-raja yang di Israel. Mungkin ada yang ingat judulnya tentang pilihan ya, tentang pilihan baik dan buruk. Seperti itulah. Nah, saya minta yang pertama dengan kasih Kristus, kita sharingkan malam hari ini apa yang saudara tangkap pada hari Minggu. Ini kebetulan yang berkhotbah baru vaksin, mungkin lagi ngantuk atau gimana, demam atau gimana, karena baru vaksin, kena vaksin AstraZeneca, jadi agak demam. Setahu saya kabarnya seperti itu, mungkin sedang istirahat atau bagaimana. Monggo yang pertama kok Andi dulu. Ya, terima kasih Bu Diana. Kemarin hari Minggu tentang kisah raja-raja, saya menyimpulkan dari raja-raja Israel ada yang baik, ada yang buruk di mata Tuhan.
Ya. Seperti Raja Daud sama Raja Salomo itu baik di mata Tuhan, diberkati Tuhan, luar biasa. Tetapi ada juga yang jelek. Raja Ahab, Raja Ahazia yang menyembah Baal, itu semuanya menyakiti hati Tuhan. Kalau pemerintahan yang baik, pasti akan diberkati Tuhan. Hanya jahat di mata Tuhan, pasti akan dihancurkan Tuhan dengan kekuatannya. Jadi nggak bisa berlangsung lama. Karena Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu melihat perbuatan kita, perbuatan raja-raja Israel yang baik dan yang benar. Saya kira itu aja, Bu Diana. Terima kasih. Terima kasih, Ko Andi. Jadi raja-raja itu ada raja-raja yang buruk dan yang baik ya. Jadi ada raja seperti Daud dan Salomo yang diberkati Tuhan, tapi ada juga raja-raja Israel yang buruk di mata Tuhan. Itu tergantung pilihan. Mereka sudah mengenal Tuhan, tapi mereka menyimpang dari Tuhan. Oke. Terima kasih, Ko Andi. Saya minta dengan kasih Kristus selanjutnya, Ko Anton, yang melalui via Zoom hari Minggu. Hari Minggu ada ya, Pak? Ko Anton hadir ya hari Minggu via Zoom ya. Dibuka dulu Ko Anton mic-nya. Hadir. Hadir ya. Oke. Ya. Nah, yang via Zoom itu seperti Pak Menes dan Ko Anton itu kan mungkin ada kendala-kendala sinyal atau apa, seberapa menangkap firman Tuhan pada hari Minggu. Mari kita sharingkan malam hari ini. Saya minta dengan kasih Kristus Ko Anton men-sharingkan firman Tuhan pada hari Minggu kemarin, Ko. Kemarin bahasnya tentang raja-raja. Di Iya. situ pada raja-raja tersebut, perilaku raja-raja yang akan membawa pengaruh kepada bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi kepada keturunannya, juga kepada bangsa Israel, khususnya pada waktu itu. Seperti Raja Daud yang melakukan kesalahan dengan menginginkan Batseba, kemudian sehingga atas kesalahannya itu Raja Daud menerima hukuman Tuhan. Jadi pedang tidak akan pernah beranjak dari keluarga Daud. Iya, betul. Di situ. Terus Salomo juga melakukan kesalahan. Pada akhir hidupnya Salomo melakukan kesalahan, ikut istrinya dalam menyembah Allah lain di situ, sehingga kerajaannya terpecah menjadi dua, utara dan selatan. Kerajaan Israel utara dan kerajaan Israel selatan. Kerajaan di situ disampaikan ada raja setelah Raja Salomo. Ini saya tambahkan aja deh. Nggak apa-apa. Di situ, Nggak apa-apa. di situ setelah Raja Salomo, ketika Yerobeam menjadi Raja Israel, setelah kerajaan itu terpecah menjadi dua, Yerobeam merasa bahwa dirinya berpikir kalau nanti bangsa Israel itu akan kembali kepada keluarga Daud. Akhirnya di situ dia
membuat patung, membuat anak domba, satu ditempatkan di dan satu ditempatkan di Betel. Di situ membawa dampak yang sangat-sangat bagi seluruh Israel. Israel yang dia pimpin. Sedangkan kerajaan Yehuda dipimpin oleh Rehabeam, keturunan Daud. Di situ dampaknya sangat parah, membawa bangsa itu menjadi berdosa. Seluruh bangsa itu berdosa dengan menyembah, dengan membawa dosa dengan sujud menyembah kepada patung yang satu dan patung yang lain. Patung yang ada di Dan dan patung yang akibatnya dia juga berdampak terhadap dirinya sendiri dan juga berdampak kepada seluruh Israel. Dampak pada dirinya sendiri, keluarganya dimusnahkan, keturunannya dimusnahkan oleh Allah. Ketika membawa dampak yang besar kepada seluruh Israel bersalah kepada Allah karena firman. Dampaknya sangat parah. Akhirnya bangsa Israel sampai terbuang dari tanah perjanjian. Dan kita saat ini harus belajar dari kisah itu, kisah Yerobeam. Karena sampai sekarang juga ada yang seperti itu. Seperti Yerobeam, kita harus tahu membedakan mana yang Allah kehendaki, mana yang tidak Allah kehendaki, mana yang menurut Allah, mana yang benar di situ. Karena contoh-contoh seperti ini terus berlangsung sampai sekarang, bahkan mungkin sampai saat mendatang, sampai akhir zaman. Penyembahan-penyembahan berhala ini terus berlangsung. Dan itu membawa dampak terhadap diri sendiri, keluarga kita, juga kepada orang lain. Berpengaruh, influencer apa ya? Berpengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Itu saja saya kira penambahannya. Terima kasih. Terima kasih Ko Anton. Puji Tuhan, tambahan dari Ko Anton juga memberkati kami, Ko Anton dari Raja Yerobeam ya. Untuk selanjutnya dari keluarga di Lenggerong, bisa dimulai dari Pak Menus, kemudian Tante Novi. Bu Menusnya lagi bobo, oh ada Yeski. Monggo Pak Menus. Apa yang kami renungkan pada hari Minggu tentang 1 Raja-Raja pasal 14 ayat yang ke-8. Di sini merenungkan judulnya sambungan riwayat Yerobeam. Kalau kita renungkan di sini, mereka semua yang di Nabi Elihu pernah datang kepada sebelum mereka ditunjuk, sebelum Salomo meninggal, mereka Nabi Elihu menceritakan pada Rehobeam, engkau akan menggantikan Daud Raja Israel. Setelah Daud meninggal, Salomo meninggal, maka Rehobeam anak daripada
Salomo menjadi raja. Tapi hal itu sudah diberitakan pada sebelumnya. Nabi Elihu itu sudah memberitakan kepada mereka, kamu harus menjadi raja Israel. Sebab Daud akan memiliki 2 suku, yaitu suku Yehuda ditambah oleh Benyamin dan sebagainya, ada 2 suku kalau nggak salah. Itu sebetulnya sudah diberitakan. Menurut pandangan Elihu bahwa Yeroboam itu akan dapat melakukan yang terbaik. Tapi setelah mereka pikir-pikir, kalau ini kita tetap mengutuhkan, menjunjung tinggi mezbah yang ada di Yerusalem, maka umat Israel akan semua datang kepada Rehabeam. Itu ada sangat salah pribadi, ada iri hati, ya. Jangan-jangan nanti kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Ini andai kata dia tetap berpegang pada perintah yang Elihu, mungkin dia akan menjadi raja yang diperkenan oleh Tuhan. Karena dia berpikir secara fisik, secara pribadi, keinginan pribadi supaya kita, maka mereka mencoba membuat 2 lembu emas ditaruh di Betel dan di ada itu. Tujuannya untuk mencegah orang Israel yang lain, suku Israel datang kepada Yerusalem. Tujuannya di situ saja. Tapi masa di situ Eli menegur bahwa tidak ada awal pertengahan 2 Samuel itu tentang kejayaan Raja Daud. Setiap Daud melakukan apapun tetap bertanya kepada Tuhan. Apa mau berperang, mau apa, dan sebagainya terlalu bertanya kepada Tuhan. Sekalipun dia masih punya kesalahan tentang perempuan, tapi dia tetap iman pada Tuhan. Itulah kehebatan Daud. Kebanyakan orang kalau sudah tergiur oleh perempuan, imannya lengser. Contoh seperti anaknya Salomo, setelah terbaut oleh perempuan cantik-cantik, iman pada Tuhan hilang. Tapi kami percaya pada Daud, sekalipun dia terpancing, terpengaruh oleh Sibah, tapi dia tetap punya iman. Tetap, lalu setelah dia ingat Tuhan, dia bertobat. Dan apa yang kejadian pertobatan Daud, anak yang dilahirkan dari Sibah yang pertama itu meninggal. Baru setelah itu, setelah bertobat, keturunan anak Daud yang Salomo itulah yang dipakai Tuhan. Salomo itulah diperkenan Tuhan. Selanjutnya sampai tetap walaupun ada gejala yang tidak diperkenan Tuhan, tetap dari keturunan Daud ada yang diperkenan Tuhan. Contoh Hizkia, itu dari Asa, ya. Terus banyak yang terakhir Yosua, ya. Lalu ganti Manasye hancur lagi, ya. Tapi janji Tuhan. Kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim, ya, kalau dari Hakim-Hakim, setelah Yosua meninggal, firman Tuhan, malaikat Tuhan, mereka akan meninggalkan aku dan kepada ilah lain. Ini sebelumnya sudah diberitakan oleh malaikat Tuhan. Setelah Yosua meninggal, mereka akan meninggalkan aku. Tapi janji Tuhan, firman Tuhan yang diberitakan sebelumnya kepada Abraham, Ishak, dan Daud tetap dipenuhi. Seperti sampai sekarang keturunan daripada Yakub, yaitu suku Yehuda yang diperkenan sampai keturunan dari Daud. Sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah mengenapi janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Terima kasih, dan kami percaya GSK tetap tinggal di dalam iman pengharapan kepada Tuhan Yesus. Janji Abraham, Ishak, dan Yakub. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Menus. Dilanjut, Tante Novi. Tante Novi. Ibu dulu. Mana Ibu? Sing tuwa. Ya.
Ora katon ibuke. Oh, ning mburi. Ning mburi sepur-sepuran malah. Monggo Bu Rena. Kaki-kaki. Kalau saya yang tertarik di sini itu yang ayatnya di sini ada ayat yang ke Nah, ayat yang ke-19 14 Raja-Raja 14 ayat yang ke-19. Bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Nah, itu kalau kami mempunyai Tuhan itu apa itu bersifat cemburuan, tidak mau diwayuh, kalau kita orang itu tidak mau didua hatikan. Jadi orang-orang Israel itu yang sekarang sampai sekarang itu masih menyembah berhala. Jadi Tuhan itu sangat murka kalau dia didua hatikan. Dia maunya itu satu saja yang disembah adalah Tuhan kami. Itu Tuhan yang penuh dengan kearifan, kebijakan, kemenangan. Bila dalam hal kita mendapat perang, kita mengambil tanah pusaka kita dengan memerangi, itu Tuhan selalu hadir dan selalu menolongnya. Tetapi Tuhan kalau didua hatikan dia tidak mau. Dia maunya satu saja. Tuh. Maka hati Tuhan sekarang itu ya penuh dengan kedurjanaan. Misalnya gitu. Jadi ya sampai sekarang pun kalau kita mendua hatikan, Tuhan tetap marah. Walaupun marahnya itu tidak seperti zaman dahulu, juga tetap kita kena imbas kemarahan Tuhan. Kalau kita tidak cepat-cepat mengambil sikap untuk memperbaiki diri kita kepada Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Allah kita memang Allah pencemburu ya Bu. Kita belajar dari mana kalau kita mendua hati? Allah kita tidak pernah ngajari untuk mendua hati. Satu ya satu. Monggo Tante Novi, guyu terus Tante Novi. Puji nama Tuhan. Kalau saya itu sebenarnya minggu pas khotbahnya Om Yogi itu saya itu nyari-nyari itu cuma yang saya ingat itu 2 Raja-Raja pasal 14 ayatnya saya nggak pernah nemu, nggak denger gitu. Saya nggak denger. Terus setelah saya tadi sore saya kirim Om, oh ya lah ternyata ayat 8. maaf walah baru ketemu ya. Jadi yang saya dapat itu seperti itu, hidup membawa pengaruh. Nah, kalau Om Yogi itu kita itu punya 2 pilihan gitu loh. Apa pilihan kita? Kalau saya intinya itu setiap pilihan itu harus bertanggung jawab. Saat kita memilih sesuatu, kita minta sama Tuhan petunjuk. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya harus milih? Jalan mana yang harus pilih? Jalan mana apa yang harus saya pilih? Nah, pilihlah yang benar di hadapan Tuhan. Jangan memilih yang tidak berkenan di hatinya Tuhan. Berarti biarlah hidup kita itu membawa dampak
pada orang lain, baik pertama itu buat keluarga kita, berarti pilihan kita itu membawa dampak untuk diri kita juga untuk orang lain gitu. Itu saja. Terima kasih, monggo. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nanti Pak Pontas closing-nya yang menutup ya. Kalau dari saya, yang saya catat, yang tercatat, jadi enggak bisa mencatat per poin kalau saya yang nyantol aja. Dari kisah raja-raja di Israel itu yang saya catat itu judulnya itu hidup adalah sebuah pilihan, yang saya ingat itu, yang saya catat ini. Terus Pak Yogi mengutarakan tentang kerajaan Israel, ada yang utara, ada yang selatan, di mana yang utara itu yang baik yaitu Yehuda, kerajaan Yehuda, dan kerajaan selatan itu kerajaan yang jahat, bahkan yang sangat jahat. Salah satu raja-raja yang disebutkan oleh Bapak Yogi waktu itu raja-raja yang baik adalah seperti Daud dan Salomo. Meskipun mereka pernah jatuh dalam dosa, tapi semuanya itu kembali pada diri masing-masing, karena judulnya tadi hidup adalah sebuah pilihan. Sedangkan Pak Pontas waktu menyimpulkan adalah seperti Tante Novi, hidup membawa pengaruh, influencer. Nah, menurut saya, nah ini kita sharing ya. Menurut saya, hidup adalah pilihan. Memang kita harus memilih baik dan buruk, memang harus memilih. Tapi untuk menjadi dewasa, untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita tidak memilih lagi. Tapi suatu keharusan kita itu untuk menjadi baik. Itu menurut saya. Jadi bukan pilihan lagi. Kalau kita anak Tuhan, itu bukan lagi memilih yang jahat untuk menjadi jahat atau memilih menjadi baik. Menurut saya, kita tidak disuruh memilih lagi, tapi kita diharuskan untuk menjadi baik. Itu menurut saya. Kita itu harus semakin hari semakin baik. Nah, kenapa ada Alkitab? Karena Alkitab itu menceritakan juga jatuhnya raja-raja Israel, jatuhnya tokoh-tokoh juga, menceritakan juga yang baik, yang menceritakan juga yang jahat, seperti itu. Supaya kita tahu bahwa segala sesuatunya itu Tuhan sudah mengajarkan, kamu harusnya seperti ini loh. Semakin baik, bukan semakin buruk. Dan Bapak Yogi waktu itu juga menjelaskan tentang masa lalu yang buruk itu jangan sampai memilih, katanya Pak Yogi, memilih menghidupi masa lalu yang buruk atau membuang itu semuanya menjadi melakukan sesuatu yang baik. Nah, menurut saya kalau sudah menjadi anak Tuhan, kita harus menjadi baik. Kita harus menjadi baik. Bukan memilih lagi kalau menurut saya. Kenapa? Karena kita dipilih Tuhan untuk menjadi garam, untuk menjadi terang. Yang dikatakan Pak Pontas waktu itu adalah influence. Kita berpengaruh. Garam itu mempengaruhi sebuah makanan. Garam itu mempengaruhi ikan untuk menjadi awet. Terang itu lilin bisa menerangi kegelapan yang ada di dalam ruangan meskipun hanya satu lilin. Jadi kita harusnya kalau kita anak Tuhan, pilihan kita cuma satu, bukan memilih lagi, tapi harus menjadi baik. Itu menurut saya, Bapak Ibu Saudara. Jadi seperti Ko Andi menyatakan ada raja yang baik dan ada raja yang jahat. Kalau Ko Anton mengatakan bahwa perilaku raja-raja itu membawa pengaruh pada keturunan dan bangsanya, iya memang benar. Apa yang kita lakukan juga itu mempengaruhi, baik itu dari keturunan kita maupun sekitar kita, mempengaruhi bangsa Indonesia juga. Karena kita ini minoritas tapi disorot. Kita ini minoritas tapi disoroti di mana-mana. Apapun yang kita lakukan, perkataan kita di mulut kita, nah itu mempengaruhi banyak orang. Menilai, orang itu semua menilai. Kalau Pak Minus adalah menyatakan bahwa janji Tuhan kepada Abraham. Kalau Bu Menus adalah Allah kita,
adalah Allah penjemburu. Jangan sampai kita menduakan Tuhan. Jadi Allah ya Allah. Pilihan kita anak Tuhan Allah ya Allah. Tante Novi hidup membawa pengaruh. Baik Bapak Ibu. Semakin hari kita akan semakin memahami firman Tuhan. Mungkin hari Minggu itu kita hanya menangkap sedikit dari firman Tuhan. Tapi dengan sharing ini, ternyata firman Tuhan itu berbicara berbeda dengan Bapak Ibu semuanya. Tuhan itu berbicara di hati Pak Menes berbeda. Tuhan berbicara dengan Tante Novi berbeda. Dengan Ibu Menes berbeda, dengan Ko Andi berbeda, bahkan dengan Ko Anton berbeda. Saya aja nggak nyangka Ko Anton bilang bahwa raja-raja di Israel itu membawa pengaruh dalam keturunan dan bangsanya. Saya lupa dengan Ibu. Nggak nyantol waktu itu. Tapi diingatkan melalui Ko Anton. Ternyata memang firman Tuhan itu setiap hari itu diperbaharui, saudara. Melalui sharing ini kita diberkati. Mungkin KKN ini simple, KKA kita ini sederhana, hanya beberapa orang. Tapi itu sangat memberkati. Mungkin hari ini kita sharing, tapi kita akan mengingat hari demi hari. Amin. Monggo Pak Pontas untuk closing. Baik. Puji Tuhan. Kesimpulannya adalah your life is influence dan our life is influence. Hidup kita adalah pengaruh. Pemimpin-pemimpin raja-raja yang dibahas itu kan kita lihat kalau pemimpinnya baik maka bangsanya baik. Kalau pemimpinnya jahat bangsanya menjadi jahat. Itu peranan pemimpin itu sangat luar biasa. Berarti apakah saudara pemimpin? Apakah kita pemimpin? Suami pemimpin di dalam keluarga, ya kan? Kemudian istri pemimpin buat anak-anak juga, pengaruh. Anak itu cenderung lebih dekat kepada ibunya. Ketika suami pergi bekerja, anak bersama dengan ibu. Jadi ibu itu berpengaruh buat anak-anak. Seperti apa anak itu nanti pasti semua itu dari apa yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia terima, dan dia akan terbentuk seperti itu. Setiap kita juga adalah pengaruh. Ketika kita ketemu orang lain lihat sikap kita, orang lain lihat tutur kata kita, karakter kita. Tanpa kita ngomong pun itu sudah memancar, sudah berpengaruh kepada orang lain. Begitu orang lain lihat sikap kita, cara kita, orang lain mikir, oh orang itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Orang lain sudah menilai kita, artinya kita adalah berpengaruh. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau umur kita 70 tahun, setiap hari kita sedang mempengaruhi orang lain, berapa orang setiap hari? 1 tahun berapa banyak orang yang sedang kita pengaruhi lewat hidup kita? Kalau 70 tahun, mungkin ribuan, bahkan jutaan orang, tanpa kita sadari, kita sedang mempengaruhi orang itu. Kita tidak menyadari, tetapi sadar atau tidak, kita sedang mempengaruhi. Wow, luar biasa. Jadi tidak bisa tidak, firman Tuhan berkata, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Dan endingnya adalah pilihan. Pilihlah. Kalau Ibu Diana tadi bilang, sebenarnya kita nggak perlu memilih,
karena kita ya harus baik karena kita adalah anak Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan yang paling terakhir adalah kita mau memutuskan saya mau menjadi seperti ini, seperti ini. Kalau dalam komsel seperti ini kan kita sharing firman Tuhan, berbagi. Ini yang saya dapat, kemudian ini yang saya dapat. Lebih bagus lagi kalau ada bagian terakhir. Saya mau memutuskan, saya mau melakukan ini. Nah, itu. Jadi dari firman Tuhan yang saya dengar kemarin, kemudian saya memutuskan di hati saya akan menjadi, saya akan melakukan seperti ini, seperti ini. Nah, jadi langsung ada spesifik untuk diri kita, saudara-saudara. Apa yang saya ambil untuk diri saya belum tentu dengan apa yang Ko Anton ambil untuk dirinya. Setiap kita menerima pesan Tuhan masing-masing. Khotbah firman Tuhan yang disampaikan itu satu, tapi setiap orang akan mengambil, menerima untuk dirinya, pasti pesan Tuhan berbeda-beda. Dan pesan itu kita terima untuk kita dan kita memutuskan untuk melakukan apa, maka hidup kita akan menjadi influence. Kiranya Tuhan memberkati kita. Nanti Ko Andi berdoa buat kita semua, berdoa buat firman Tuhan, supaya kita menjadi orang yang berpengaruh. Haleluya. Bapak, terima kasih Bapak buat malam hari ini Bapak. Acara kami KKA pada malam hari ini berlangsung dengan sukses, tidak ada gangguan Bapak. Terima kasih Bapak, kiranya Kau berkati kami semua agar bisa mengerti apa yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini Bapak. Kiranya kami menjadi, firman-Mu menjadi rema bagi kami Bapak. Kami bisa melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Jadikan kami pelaku-pelaku firman sejati-Mu Bapak. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Kiranya Engkau berkati kami selamanya Bapak. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.